tag kami di IG @pajak Sukabumi. Kembali lagi ketemu lagi dengan saya Dimas dan rekan saya Kang siapa? Saya Dede. Aduh, dengan Kang Dede lagi ya Kang Dede. Kita lagi ya? Iya. Apa tadi ya Kang Dede ya? Iya. Kita kan suka tampil ya? Iya. Sangat suka tampil. Passion kita ini. Iya, betul sekali. Kang Dede, gimana nih cuaca Sukabumi akhir-akhir ini cuacanya? Wah, sangat menyenangkan ya. Menyenangkan. Sangat menyenangkan ya. Oh, kita. Ya, hari kita punya perjalanan itu pastinya berkah ya. Oh, betul. Semakin besar semakin berkah ya Kang Dede. Yo, ikan dia. Dan bisa gitu ya. Kang Dede, terakhir kan kita ketemu di Lagi Sabar ini kan kita bahas tentang apa namanya aplikasi itu yang kemarin? Coret Pak. Coretak ya, Cortex atau Coretak ya. Teman-teman. Jadi kemarin kan kita pendaftaran yang Kang Dede sudah kita Betul, aktivasi. aplikasi apa Kang Dede kemarin? Duh, lupa apa ya kemarin ya? Itu ya tanda tangan digital itu apa namanya Kang Dede? Oh ini OTP ya, pasrase ya? Iya, pasrase betul ya. Iya. Kode autentifikasi ya. Iya. Nah, itu gunanya untuk apa Kang Dede sebetulnya? Nah, jadi teman-teman, jadi kan pada intinya nanti semua proses perpajakan di Cortex ya. Betul. Nah, sebelum kita bisa mengakses Cortex, ada yang namanya aplikasi Betul. dan registrasi di awal pertama kali gitu Betul. ya, Kang Dimas. Jadi kalau yang teman-teman yang belum bisa login Cortex, tonton dulu podcast yang kemarin ya nggak? Betul. Kalau misalkan udah bisa, nah ini kita akan menjelaskan mengenai lapor SPT tahunan, gitu Kang Dimas ya? Oh, berarti lapor itu tetap wajib ya Kang Dede? Tetap wajib, nggak cuma login Cortex ya? Oh gitu, kira saya mungkin udah selesai gitu ya? Enggak, Masih lapor ya? enggak, tetap yang wajibnya adalah lapor. Gitu, oke. Gitu Oke, ya. Kang Dede, sekarang ini kan saya orang pribadi gitu ya, orang pribadi kerja ya sama Kang Dede ya? Iya. Ya, berarti harus lapor ya, lapor di Cortex itu ya? Betul, betul. Jadi orang pribadi ini kan teman-teman tahu ya sudah Desember ini. Oke. Bentar lagi Januari, tiba-tiba nggak kerasa udah Maret aja ya. Oke. Nah itu jangan lupa lapor SPT tahunan setahun sekali saja ya teman-teman. Gitu. Boleh saya minta diajarin Kang Dede ya untuk cara lapornya, mungkin Boleh. teman-teman juga ada yang saya belajar di sini. Buat Kang Dimas saya ajarin ya. Mantap. Boleh untuk saya ajarkan. Siap Kang Dede. Oke. Ya, silakan Kang Dede, katanya mau jelasin malah. Nah ini teman-teman semua rekan-rekan yang teman-teman harus bisa pertama kali adalah login. Sekali lagi yang belum bisa login, tonton kembali podcast kita yang kemarin tentang persiapan masuk Cortex. Coretak itu ya. Coretak, betul. Pertama itu kan ada tulisannya lah, dibaca dulu ya, login dan persiapan bukti potong. Oke. Kalau misalnya sudah bisa login, yang perlu dipastikan selanjutnya adalah bukti potong. Bukti potong dari mana? Bukti potong itu dari bendahara tempat rekan-rekan bekerja ya. Misal kalau dari PNS dari bendahara, kalau yang dari swasta biasanya dari bagian bendahara atau bagian pajak itu harus dikasih itu setiap Ada ya? harus ada itu maksimal Februari ya. Oke. Februari maksimal. Segera kalau sudah punya yang dua tadi ya, yang pertama login, yang kedua sudah punya bukti potong, teman-teman sudah gampang tuh tinggal lapor SPT tahunan. Ya sekarang saya sama Kang Dimas akan bahas caranya seperti apa. Gitu ya. Oke, siap Kang Dede. Oke, Kang Dede, ini tampilan layar Coretak pertama kali login ya Kang Dede ya. Betul. Oke, apa aja yang perlu kita siapkan di sini Kang Dede? Nah, teman-teman silahkan lihat. Ada ID pengguna, ada kata sandi. Oh, ini di halaman coretaks.djp.pajak.go.id ya. Oke. Nah, ketika pertama kali dibuka, nanti muncul halaman login seperti ini ya teman-teman. Iya. Yang pertama ada ID pengguna, itu adalah untuk orang pribadi ya, NIK atau nomor KTP. Yang kedua kata sandi yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Yang bahasa yang paling bawah yang umumnya bahasa Indonesia aja ya biar gampang. Captcha. Saya orang London gimana Kang Dede? Bahasa Inggris juga boleh. Oh, boleh. Tapi saya juga pusing ya kalau bahasa Inggris. Yang keempat, nah itu silakan diisi captcha, jangan sampai salah, baru klik login. Oke, berarti login yang sudah pernah kita buat kemarin ya Kang Dede? Betul, yang pernah kita buat kemarin ya Kang Dimas ya. Oke. Selanjutnya, Nah, bukti potong yang tadi kita bahas di awal, itu kan kita harus pastikan dulu ya. Itu sudah pasti ada kalau teman-teman bekerja. Diklik di dokumen saya. Setelah klik dokumen saya, nanti di refresh ya, ada tombol refreshnya.
yang atas itu ya, yang ada warna merahnya. Nah, itu kan bisa kelihatan bukti potong pasal 21. Kalau sudah punya dokumen ini, teman-teman gampang aja. Nanti SPT tahunan tinggal dilapor di bagian SPT. Gitu ya, Kang Dimas. Oke, kalau misalnya kita kerja terus pemberi kerjanya sudah buat bukti potong, pasti muncul di sini kan dia. Kalau sudah lapor pasti muncul di sini. Muncul, ya. Otomatis itu ya, pre-pop ya. Gak perlu ada yang kita klik, gak perlu kita permohonan, gak perlu. Itu sudah pasti akan muncul di bagian dokumen. Oke, teman-teman jangan lupa ngingetin juga untuk pemberi kerjanya untuk bikin bukti potong nih saya mau. Tuh, bendahara juga jangan lupa tuh. Iya. Lapor tuh setahun sekali tuh yang bukti potong yang A1-nya. Oh iya, kita harus buat ya. Tetap dibuat. Oke, kemudian selanjutnya ini bisa di-download ya Kang Dede ya? Betul, kalau misalnya mau lihat dulu yang dipotong pajaknya kira-kira berapa, penghasilannya berapa, diunduh ya. Oke, nah ini apa Kang Dede? Nah, ini ya tampilannya. Ini kan contoh ya. Contoh kalau misalnya teman-teman sudah dipotong oleh bendahara, pemotongan sesuai dan sudah dilapor di SPT tahunan, kalau dia download seperti ini ya tampilannya. Ada rincinya pajaknya berapa. Kalau yang di atas PTKP kan Dimas pasti ada ya pajaknya. Kalau yang pajaknya 0 kemungkinan karena di bawah PTKP. Gitu kan Dimas. Oh gitu. Jadi memang maupun misalnya saya penghasilan di bawah PTKP itu tetap harus punya ya bukti potong. Tetap harus punya bukti potong karena yang sekarang ini pembayaran berapapun ya mau ada atau tidak ada pajaknya, bendahara wajib buat bukti potong. Jadi jangan lupa ingetin bendahara atau HRD ya Kak. Betul, bendahara jangan lupa sekali lagi buat A1 ya setahun sekali. Oke, selanjutnya Kang Dede ini terkait apa Kang Dede? Nah, sekarang kita akan coba praktik ya agar ada gambaran dari rekan-rekan mengenai cara atau step ya, step by step untuk pembuatan SPT tahunan. Gitu kan Mas. Ya. Oke. Nah, ini ya. Kalau sudah bisa login, ada menu SPT itu yang bagian atas ya. Teman-teman klik, nanti klik lagi tulisan SPT-nya. Kalau sudah klik, nah langsung masuk ke konsep ya. Buat konsep SPT itu kan ada yang jelas tuh di atas tuh besar ya, Mas. Yang biru itu ya? Yang biru itu betul. Kalau kita klik, nanti akan muncul tuh pilihan untuk buat SPT. Nah, seperti yang pribadi ya pilihnya. Oke, selanjutnya. Lanjut. Pilihnya ya tahunan, kemudian pilihnya 2025. Jangan sampai salah. Nah, ini jangan lupa nih kalau udah masuk pilih yang tadi ya, yang tahun 2025, klik yang tanda pensil. Ketika di menu konsep, kalau kita klik pensil, nanti muncul tuh semua kami mas isiannya. Seperti apa tuh Kang Dede? Nah, ini. Oh, seperti ini. Betul, seperti ini. Pensil itu edit berarti ya ini. Betul, pensil itu akan selalu diklik ya, pensil itu ya ketika pertama kali buat. Apa bedanya sama Padlot? Nah, itu berarti bukan pensil ya, Padlot ya. Padlot itu. Ya, Padlot. Nama Padlot itu. Ya. Nah, itu yang sumber penghasilan ya. Dipastikan ya isinya pekerjaan dan metodenya itu dipastikan pencatatan ya. Pencatatan gitu kan Mas. Ada formulir apa aja yang perlu kita isi secara defaultnya Kang Dede? Harusnya cuma ini aja ya. Cuma ini aja. Nanti kalau untuk pengisian itu prepop ya Kang Dimas ya. Prepop itu apa sih Kang Dede? Dari tadi prepop saya nggak ngerti nih Kang Dede. Prepopulatif itu artinya bukti potong yang sudah dibuat dan dilaporkan oleh bendahara. Kalau sukses pelaporannya ya, itu akan otomatis masuk ke sistem Cortex masing-masing karyawan yang gajinya dipotong tadi kan Mas. Itu disebutnya apa? Prepop. Ya, prepopulatif ya. Kalau data prediksi otomatis oleh sistem teman-teman baik itu dipotong atau data diri ya. Betul. Oke, selanjutnya ini untuk apa nih Kang Dede? Nah, Identitas ya. Kalau identitas ini umumnya akan terisi otomatis ya, Mas ya. Jadi kita tidak perlu memusingkan sekali. Dan jangan lupa yang bertanda bintang itu wajib diisi Kang Mas. Misalnya yang misal kosong nih, nomor telepon atau email, tapi kan ini kemungkinan sudah terisi nanti otomatis ya. Otomatis terisi. Kalau yang tidak bertanda bintang itu opsional. Sebaiknya diisi. Kalau tidak dipahami pun, misalnya bingung isinya gimana,
Kalau itu tidak ada bintangnya, boleh di skip. Berarti sunnah itu ya? Sunnah harus dulu. Oh, kalau yang ada bintangnya wajib. Betul. Dosa berarti ya kalau nggak diisi ya? Dosa. Oke, lanjut ya. Nah. Ini ikhtisar penghasilan ekor itu apa? Jadi saya tahu ini. Sebetulnya ini juga simpel juga ya, yang Mas ya. Nanti menyesuaikan dengan bukti foto. Ikhtisar neto berarti kan penghasilannya kita dari mana saja nih? Oh, okay. Nah, yang pertama kan dari pekerjaan, berarti kan rupiah. Kalau yang lain-lain kemungkinan besar, misalnya tidak ada ya, klik tidak. Umumnya yang wajib diisi otomatis diisi iya ya. Yang pertama aja. Oke, karena kita sudah bahas yang karyawan ya teman-teman ya. Karyawan betul. Oke, karyawan atau pegawai teman-teman ya. Betul. Jadi yang usaha Karyawati untuk UMKM atau lain. karyawan Iya, karyawan. Karyawan lainnya ya. Mana laki atau lainnya ya. Jadi selain itu nanti besok kita bahas lagi ya orang pribadi ya. Bisa ya. Bisa diatur itu. Bisa ya. Oke, berarti yang paling atas saja diisi dia ya karena kita sudah bahas karyawan atau Karyawan. Oke, lanjutkan nanti. Nah, ini perhitungan juga kita tidak perlu pusing ya, menyesuaikan dengan bukti potong yang diterima yang tadi disebutkan. Nah, yang neto setahun itu sebetulnya repot juga ya, yang neto kemudian yang sampai dengan penghasilan pajak penghasilan terutama. Oke. Itu penghitungan menyesuaikan dengan bukti potong yang diterima sebetulnya. Yang pengurang seperti zakat ya, zakat yang ini. Kalau misalnya zakatnya bukan zakat yang resmi dari Basnas ya, Basnas dan lembaga dan yang lainnya betul, itu jangan diisi iya ya. Kalau misalnya misal saya masuk ke tetangga misalnya, kalau saya gitu bang, ini itu misalnya saya ke dinas misalnya, saya kan udah ambil dikit gitu. nah itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Itu Bisa diambil ya. itu hanya kepada yang Bahkan sih lumayan. Iya, jangan ya. Oke, jadi di sini kurang lebih kalau untuk di Cortex itu otomatis yang isinya kan gede ya? Otomatis. Kecuali PTKP mungkin ya PTKP tinggal pilih statusnya nominalnya muncul gitu. Betul. Tapi selain itu dia akan muncul otomatis. Gampang ya kan dia? Sangat mudah sekali. Mudah bukan? Mudah bukan? bukan Nah, Oke lanjut kali ini ada kredit pajak. Saya tahunya kredit motor, kalau ada kredit pajak apa? jadi kalau yang belum tahu ya atau pernah dengar dari pajak, itu artinya adalah kita dapat penghasilan dari pihak lain. Pihak lain itu potong pajak. Nah, pajak itu bisa jadi mengurangi pajak di akhir tahun di SPK tahunan. Itu namanya kredit pajak. Contoh, misal Kang Dimas bekerja. Ini teman-teman beda dengan kredit kendaraan ya. Jadi misal Kang Dimas ini bekerja menjadi penceramah misalnya, memberikan ikut majukan misalnya. Terus dipotong pajak penghasilan nih. Misalnya yang didapat berapa? 30 juta. 30 juta Ya. ya, sebagai import maju. Itu di luar sumbangan ya. Misalnya dipotong dari 30 juta dipotong 20 juta misalnya sebagai pajak. Nggak mungkin ya. 5 juta Ya, ya, 5 ya, juta. setuju lah. Nah, nanti di SPK tahunan 5 juta ini bisa mengurangi pajak yang terutama di SPK tahunan. Itu namanya kredit pajak. Oh, gitu. Jadi beda ya, Ya. dengan kredit motor beda. Kredit iPhone juga beda ya. Beda. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan berapa, di SPP otomatis dihitung, terus kita udah dipotong sama pemberi kerja atau pemberi penghasilan, berarti bisa Yang lain diberikan ya. Gitu. Betul, itu namanya kredit pajak. Jadi nggak double ya pajaknya ya. Betul, nggak dikenakan pajak lagi. Mantap juga nih pajak ini. Mantap kan? Oke, bisa kalau kan sistem ya ini ya. Ya. Oke, ini kan ada kurang atau dibayar itu maksudnya Betul. gimana sih? Nah, jadi gini teman-teman. Teman-teman harus punya prinsip. Kalau penghasilan yang teman-teman peroleh hanya dari pekerjaan, tidak ada penghasilan lain, yang poin 11C itu sudah pasti nol ya. Dan pajak yang masih harus dibayar atau kurang lebih bayarnya yang poin 11A atau keseluruhan di poin E ya, yang kurang lebih bayar itu akan pasti nihil. Kalau tidak nihil itu artinya apa? Salah ngisinya berarti ya. Atau mungkin ada pekerjaan lain, mungkin kayak PNS sambil ceramah gitu kan? Ya misalnya, tapi Beda kalau ya. yang tadi ya yang awal kalau misalnya penghasilan hanya dari pekerjaan saja, Ya, oke. itu sudah pasti nihil ya. Iya, ya. Jadi penghasilannya sama dengan bukti Bukti potong. Jadi ya. Betul. Lanjut ini apa nih kalau ini pembetulan sama permohonan pengembalian apa tuh Kang Dede? Nah Kalau apa ini? kalau kebetulan mungkin enggak
yang ini tuh terjadi kurang bayar kalau misalnya kemungkinan ya, misal pindah kerja misalnya, atau misalnya baru bekerja di bulan Desember misalnya, baru sebulan misalnya udah dipotong pajak, atau bulan nggak full lah tahunnya ya, itu baru ada kemungkinan kurang bayar malah ya. Bisa bekerja nih, pindah kerja lebih bayar oh iya, kalau yang tidak full di setahun itu lebih. Iya. Tapi kalau misalnya yang pindah ada kemungkinan itu kurang karena PTKP yang terjadi 2 kali. Tapi kalau yang tadi yang di awal hanya satu potong saja dari satu pemberi kerja, ini akan selalu nihil ya teman-teman. Jadi jangan sampai pusing lah memikirkan hal yang seperti itu. Banyak lah pikiran saya Banyak ya. yang penting pusing. Oke, kalau pengembalian itu kalau lebih bayar ya? Ya, dibayar. Tapi ini sangat jarang ya teman-teman, sangat jarang. Kalau misalnya terjadi dan bingung, apa Kang Dimas? Datang ke KPP. Datang ke KPP. Nanti ketemu Kang Dimas ya. Iya, atau Kang Dede ya. Saya cuma rapiin parkir aja. Oke, lanjutin yang sering PPh 25 itu apa tuh? Terjadi kalau apa ini? Nah ini teman-teman, kalau yang sebagai karyawan dari satu pemberi kerja, lagi-lagi ini akan selalu nihil ya, atau diisi tidak ya. Oke. Jadi ini jangan sampai dipusingkan, pilih tidak ya, karena kita ini berbicara tentang karyawan dari satu pemberi kerja. Jadi pilih tidak saja. Tapi nggak ada angsuran ya makanya karena memang dipotong semua. Betul. Lanjut pernyataan transaksi lain. Jadi ini ada banyak ya. Nah ini juga diisi tidak semua ya. Paling Diisi tidak semua. harta ya. Yang harta ya, oh ya betul. Mas. Yang harta diisi iya ya. Oke. Harus punya harta kita ya. Harus punya harta. Harta yang paling berharga kan keluarga. Keluarga saya rata-rata. Itu bisa jadi liabilitas ya. Bisa digadekan kan. Kan, pada prinsipnya ya, baju pun kan harta ya, Mas ya. Betul. Jadi sepertinya Harus ada ya. mau saya ya kalau tidak punya harta ya. HP kan juga harta ya. Oke. Oke, kalau utang, kalau ada utang boleh disampaikan ya. Disampaikan. Kalau nggak ada, jangan utang. Utang dulu. Kalau nggak perlu jangan utang. Tuh. Wah. Jangan kredit motor. Oke, berarti yang lain tidak ada. Betul. Gampang kalau karyawan. Betul. Kalau tidak mau pusing isi tidaknya. Oke. Soal harta. Nah. Oke, ini laporan tampilan tambahan apanya? Nah, ini juga diisi tidak ya. Karena Laporan keuangan, zakat misalnya kalau bukan zakat resmi ya yang dari Basnas itu diisi tidak. Sampai ke bawah ya. oke, berarti memang nggak ada yang diisi. Jadi Betul. karyawan masuk bikin laporan keuangan kan? Betul. Saya bikin dulu laporan keuangan pas kuliah. Nggak usah dilapor ya. Iya, betul itu pun salah kan? Nggak balas. Iya. Hidup kok bebas. Nah, ini lampiran kan Oh, ada. lampiran. Ada lampiran lagi cepet ya. Iya ya. Iya. Wah. Iya, iya. Nah ini lampiran ya. Ini apa lampiran apa Ini nih? lampiran ini jika diperlukan ya sebetulnya. Perlu, katanya perlu tadi di sini ada. Misalnya harta nih. Oke. Nah itu kalau misalkan teman-teman memerlukan ya lampiran atau memang Ada yang perlu. ada yang perlu dilaporkan dalam lampiran itu diklik tambah ya. Oke. Klik tambah, terus coba nanti tampilannya seperti ini. Oke, terus di nanti masuk di sini ya di daftar ini ya. Betul. Klik patlot lagi ya, Pak Dede? Selalu klik patlot ya kalau udah nambahkan itu ya. Betul. Klik patlot, oke. Nah ini menyesuaikan ya. Oke. Hartanya apa, misal tabungan tinggal diisi menyesuaikan dengan dengan jenis tabungannya ya. Oke Mas. Misal tabungnya uang tunai disimpan di bawah bantal misalnya. Uang tunai ya, pada atas. Kalau si pedas isi tabungan. Minum, Bro. Ada pilihannya ya. Menyesuaikan lah. Yang ini sepertinya mudah ya. Ini Mas ya. Mudah bukan? Mudah bukan? Bukan. Oke, lanjut. Ini harta bergerak. Harta bergerak itu apa sih? Saya penasaran apa? Ada. Harta bergerak atau Itu tadi ada istri dan anak. kok Harta kan bergerak. kadang-kadang. Lanjut Contohnya maksudnya apa namanya? Lanjut lanjut. Oh, ya lanjut ya. Yang bergerak itu artinya selain tanah bangunannya, Mas. Oke, karena tadi bangunan nancap gitu ya. Bisa dipindah. Misalnya kambing misalnya yang bergerak. Oh, Mobil itu bergerak ya. kalau ada bensinnya.
Nggak ada basic pun tetap bergerak. Oh, iya, iya. Karena kenapa? Karena bukan tanah bangunan. Nah, gitu aja ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini hutang pada akhir tahun Nah, pajak. ini hutang yang punya hutang, diisi tambah, tapi ini tidak wajib seperti harta ya. Kalau nggak ada nggak usah. Betul, kalau nggak ada ya harus punya hutang ya. Kalau misalnya saya punya utang sama Kang Dede itu ayam beren, itu harga sama ayam beren. Ayam beren itu boleh dilaporkan di situ. Hutang 100.000 ya sih. Bisa, Bisa ya. Kasbon. Boleh ya. Selama Kantin. memang itu utang boleh dilaporkan di sini ya. Betul, betul. Jangan melupakan hutang. Oke, nanti dibawa ke akhirat seperti itu. Wis. Mapot banget. Lanjut. Hari Jumat. Ini harta yang lain ya, keluarga ya. Ini yang paling berharga teman-teman. Yaitu keluarga. Terima kasih ya Pak. Keluarga. Ini nggak ada tambah ya? Ini otomatis kan Dede. Otomatis dari profil mungkin ya? Betul, dari profil kan kita pernah ngisi profil dong dari ini. Oh, iya. Saya masukin ya Kang Dede masuk. Oh, iya. Nggak apa-apa tapi ya malu anak muda ya. Oke, coba lanjut aja di profil saya. Ada profil saya kan kemarin kan kita sudah Iya. bahas ya. Kalau nggak salah. Oke lanjut Kang Dede. Kita netral dan masih dari pertanyaan. Nah, Oh, masih ada ya? Oh, gitu. Nah, ini nama pemberi kerja dan muncul nama perusahaan ataupun instansi ya, oke. teman-teman bekerja. Dan ini harusnya muncul Repot. repot juga sih ya harusnya. Repot ya. Otomatis ya. Otomatis. Tapi kalau nggak ada, terus kita sudah punya data bukti potongnya belum muncul di report ini, boleh ditambah ya. Ditambah. Ditambah ya. Tadi kan saya sempat download gitu si bukti potongnya boleh ditambah otomatis ya. Oke, kalau nggak otomatis nanti boleh ditambah teman-teman. Kalau nggak otomatis bisa ditambah pemberi kerjanya juga ya. Oke lanjut ini output teman-teman menemukan kalau tidak Nah, lagi-lagi samanya kalau tidak muncul, klik tambah. Tapi kan kalau secara konsep ya, ini konsepnya adalah muncul secara repot. balik lagi ke report. Gitu, lagi ke prinsip utama kalau bendahara sudah melapor ya, lapor dengan benar, Ya. yang bukti foto A1 atau A2-nya, repot muncul di sini. Oke lanjut. Jadi itu. Ini pengecekan pada nilai hidup apa tuh? Nah betul. Nah ini juga seperti yang kita bahas di awal ya. Kalau misalnya di sini angkanya sama dengan bukti potong, kalau teman-teman bekerja di satu pemberi kerja, ini harusnya sama ya dengan bukti potong. Kalau beda berarti apa? Ada yang salah. Ada yang salah. Masih yang lain tadi ya. Betul. Mungkin. Oke kalau iya berarti lanjut ya. Kemungkinan besar akan ini. Penyampaian SPT. Nah, ini yang tadi kan baru isi ya, tegas ya. Oke. Sekarang yang paling penting adalah bayar dan lapor ya. Bayar dan lapor. Oke. Bayar dan lapor. Apakah ketika kita bayar dan lapor ada yang harus dibayar? Tidak. Tidak ya. Tidak. Nihil. Kalau nihil. Kalau ini kan ada. Jadi teman-teman akan selalu nihil ya. Kalau karyawan ya. Bekerja ya. Harusnya. Akan selalu nihil. Harusnya nihil. Ini tanda tangan ya berarti ya. Karena betul itu diisi. Ini diisi apa ya? Tanda tangannya dapat dari mana Kang Dede? Oh ya, tanda tangan yang sudah kita bahas kemarin ya. Iya. Dari pas prase. Pas berhasil. Pas kapan tuh? Pas login di awal pertama kali ya. Yang pada organisasi itu ya. Kalau memang teman-teman belum punya atau lupa, tonton lagi podcast kita yang kemarin ya. Episode 1 ya bersama Episode 1. gua dia. Mana ya? Aduh, di luar. Oke, jadi kalau sudah Tanda tangannya di sini ya. oh ini ada tutorial teman-teman kalau mau lihat linknya tutorial di scan boleh ya. Terakhir kalau sepeda sudah dilaporkan ada ya berarti ya. Nah, muncul di menu ini kan dibahas di menu seperti dilaporkan. Oh jadi tadi dari konsep Konsep. ke pindah ke menu pembayaran kalau ada pembayaran. Betul. Klik bayar dan lapor tadi di akhir ya. Oke. Nanti kalau sudah klik bayar dan lapor, untuk karyawan ya sekali lagi dari satu pemberi kerja akan langsung tuh masuk ke SPT dilaporkan. Oh karena nggak ada yang harus masuk lagi ya. Betul. Insya Allah tidak ada. Oke. Kalau bukti kan kalau kita lapor ada namanya bukti pelaporan yang Betul, betul. Biasanya tempat kerja saya minta mana bukti laporannya mana? Betul. Itu bisa di-download dari mana sih Kang Dede? Nah, sebetulnya itu akan otomatis masuk ke email ya secara prinsip ya. Kalau memang diperlukan, misalnya di email tidak ada, masuk lagi ke menu SPT ya. Di menu SPT dilaporkan, bisa diklik yang tanda mata ya, Oke. atau yang
tombol untuk download yang warna hijau. Oh iya mas. Itu adalah buktinya ya dari visual. Betul. Kalau yang PDF kita misalnya mau lihat lagi nih kita sudah melaporkan apa sih di SPT. Nah kliknya yang tanda PDF-nya kan mas. Gitu kan bisa ya. Nah, Mudah bukan? mudah bukan? Mudah. 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 Nah ini. Nah, seperti ini ya tampilannya nanti pemberi kerja mungkin minta ya kan mas ya biasanya ya. Biasanya ya sih teman-teman yang sini biasanya pada minta BPN-nya untuk ke pemberi kerjanya. Betul. Bentuknya seperti ini ya sekarang ya, kalau dulu masih sama ya. Oh, Ya gini-gini aja ya. Gitu-gitu aja. Gini-gini aja ya. Iya, gampang ya kalau karyawannya intinya pemberi kerja sudah bikin bukti potong, kita tinggal upload grafik selesai. Betul. Jadi hanya lupa siapanya tadi? Siapanya pemberi kerja. Pemberi kerjanya. Jangan lupa untuk apa? Untuk buat bukti potong. Bukti potong. Ini Kang Dede ngajarin saya bagus. Wah. Sampai hafal saya ya. Mantap memang ya. Jadi intinya kita sebagai karyawan harus punya login Cortex, sudah punya kode autorisasi atau sertifikat elektronik, Betul. terus sudah dibuatkan bukti potong atau bukti potong. Bukti potong A1 atau A2 ya. Ada satu atau ada ya dari pemberi kerja. Betul. Gitu aja ya. Selesai ya Kang Dede. Selesai ya? Iya. Itu teman-teman ya kalau untuk orang pribadi. Ada lagi yang mau ditambahin Kang Dede? Paling apa ya? Kalau teman-teman bingung, boleh ke kantor pajak. Nanti ada kelas penyampaian SPT tahunan ya di sini oleh penyuluh di yang bertugas ya nanti mas ya. Iya. Kadang-kadang Kang Dede, kadang-kadang Kang Dede, kadang Kang Dede lagi. Kalau misalnya Ada pertanyaan dari penonton kita yang 3 juta orang ini. Boleh silakan. kalau misalnya saya nggak lapor, konsekuensinya apa? Konsekuensi kalau tidak lapor Kang Dede gimana Kang Dede? Nah, kalau ini ada penonton yang bertanya sangat menarik ya pertanyaannya. Dari siapa? Tuh. Siapa namanya Pak? Dodo. Udah dari mana Dodo? Seragen ya. Udah dari Seragen aja. Seragen ya tadi Pak Dodo dari Seragen bertanya kalau tidak lapor seperti apa? Secara peraturan itu akan dikenakan sanksi ya Rp100.000 untuk satu SPT tahunan. Oh gitu ya? Betul. Lumayan ya. Oh, banyak banget. Padahal gampang ya, hanya dengan lapor saja. Banyak banget. Sebetulnya kita akan terhindar dari sanksi Rp100.000. Jadi kalau misalnya itu tidak lapor atau terlambat lapor tetap bisa muncul sanksinya. Betul. Jadi karena berhubung lapornya juga sangat mudah ya, Kang Dimas ya. Sekarang sudah serba otomatisasi, jadi jangan lupa lapor. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi dari Edward di Cilegon ya, Kang Dede ya. Kalau misalnya ini balik ke ini katanya KPK saya nggak bisa akses terus gimana Pak? Gimana saya mau lapor Kang Dede gimana tuh caranya? Bagusnya seperti apa? Oh, yang tadi ya berarti yang kita bahas di awal ya. Jangan lupa nonton podcast kita yang tadi tentang login konteks. Jadi kita sebagai karyawan orang pribadi yang dari suatu pemberi kerja ya, yang pertama kali wajib dilaksanakan adalah registrasi konteks terlebih dahulu. Registrasi. Betul, itu ya kalau literaturnya saya rasa sudah sangat banyak ya tadi ya. Dari YouTube kita juga ada ya kayak Dari itu ya, atau juga yang tadi ya. podcast kita itu dulu ya. Dan lagi-lagi kalau memang mentok ya, misalnya nonton podcast juga tidak paham, YouTube tidak paham, betul. Silakan datang ke KPP kantor pajak terdekat ya. Terdekat. Betul, kembali boleh. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari rekan-rekan 200 juta orang yang menonton di sini? Nggak ada ya? Ada yang tanya juga tuh Mas. Ada yang nanya? Boleh. Terkait dengan SPT tahunan yang di Cortex. Kalau untuk SPT yang tahun lalu-lalu yang di digital online dia masih muncul apa enggak? Oke, Kang Dede. Namanya tanya dulu. Namanya siapa? Dari mana? Dari mana tadi? Dari tadi. Oh, dari tadi. Dari IG tadi, dari IG yang nanya. Dari IG tadi ya. Ya, follow-up tadi. Gimana Kang Dede kalau misalnya dulu pernah lapor misalnya saya dulu kan 2024, 2023, 2022 saya udah pernah lapor. Saya udah. Ada nggak bukti atau historinya lah istilahnya? Ada ya, jawabannya ada, tapi bukan di Cortex. Bukan konteks ya? Bukan dong. Itu nanti bisa teman-teman lihat di DJP online. Oh. Kalau di sana tidak ada, berarti apa? Berarti belum lapor. Betul. Jadi ada ya, jawabannya ada ya. Ada. Ada ya. Kalau 2024 ke bawah itu di DJP online atau mungkin manual ya. Kalau lapornya manual. Masih ada ya? Bertukar itu ya? Ada ya. Ada, belum ada listrik di Suradep. Oh,
Oh iya mungkin ya. Oh iya listrik. Masih butuh kertas panas banyak kayu-kayu. Gimana nih? Kayu. Nah, jadi gitu ya. Kalau 2024 ke bawah itu di DJP online. Kalau 2025 dan selanjutnya sudah pasti di konten. Dicoretak sih itu ya. Dicoretak. Ya. Tuh. Nanti 2025 ke depan coretak ya teman-teman jangan lupa Ya. kalau tadi. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita bungkus. Silakan dari siapa dari mana? Ada yang nanya nih, Ada yang harta. nanya. Tadi waktu ngisi harta, Oke. kalau tahun kemarin ngisi, tahun ini ke bawah nggak? Atau tadi kan prepop, masuk Oh prepop iya. juga Iya. nggak? Oke, Kang Dede balik ke harta, pengisian harta tadi. Set, set, set. Nah, kalau misalnya tahun lalu sudah pernah mengisi harta, Iya. itu ngisi lagi atau enggak? Oke. Kalau misalkan tahun lalu kan di DJP online ya isinya ya. Kalau di kalau secara sistem ya kemungkinan di sini tidak terisi. Prepop ya. Repot ya. Jadi kemungkinan repot nih. Teman-teman bisa lihat di daftar harta itu kan ada pilihan dari SPT tahun lalu dan kalau memang lagi-lagi ya kalau memang tidak ada nih muncul kosong nih misalnya tambahkan aja ya tambahkan karena kan harta bisa berubah ya bisa terus berubah jadi kondisi di akhir tahun berapa diedit saja yang ada tanda pensil ini ya teman-teman ya Ini kan gitu. kapasitas. Kang Dede kalau saya ngisi sih kemarin pas sempat saya coba buka-buka Sportex itu harta yang pernah saya isi ada, cuman nggak ada detailnya gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kalau detailnya memang masih kosong, perlu dilengkapi ya, perlu dilengkapi atau dirubah. Klik yang tanda pensil nanti menyesuaikan ya. Oh. Silakan untuk menambahkan deskripsinya mungkin. Oke. Iya. Berarti kembali ke lambang matlot ya. gitu ya. Betul, patloknya diklik. Oke. Kayaknya mungkin gitu aja ya kayak hari ini ya. Iya, misalnya. Untuk orang pribadi nggak susah kayaknya. Ya? Nggak Kalau susah. kalaupun susah ya nanti bisa dibantu petugas di KPP terdekat. KPP terdekat. Di sini boleh nggak? Boleh. Boleh kalau nggak hujan ya. Oh, gitu. Kalau nggak longsor mah dingin. Udah juga boleh sebenarnya. Boleh ya. Oke mungkin gitu ya. Pak Kang Dede ada pantunnya? Duh, belum menyiapkan. Yang sederhana kan. Iya, cok. Nggak ada ya. Kang Dede mah pantunnya nggak ada ya. Waduh. Oke teman-teman, sekian mungkin yang bisa kita sampaikan untuk SKT tahunan orang pribadi ya Kang Dede ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi insight untuk teman-teman sekalian. Amin. Kalau misalnya nanti kedepannya masih bingung, boleh nanti ini kita upload di YouTube juga ya Kang Dede ya. Betul. Teman-teman kita upload di YouTube ya. Ya, Oke, nanti di YouTube bisa di-rewind kalau misalnya mau lihat muka Kang Dede di bola balik boleh ke di YouTube kita ya nanti. Demikian bisa kita sampaikan ya Kang Dede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Waalaikumsalam.